Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi hari, di malam hari, atau di siang hari, dimanapun kita berada, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, adik-adik remaja terbaik bangsa, negara, dan agama, marilah kita lanjutkan satu kajian. Marilah kita lanjutkan satu kajian bahwa Nabi Muhammad adalah pemimpin umat dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemimpin umat dunia dan akhirat. Bahkan setelah alam ini sehancur-hancurnya, pada waktu kiamat, gunung meletus, laut naik ke darat, semua planet hancur, semua yang namanya hidup mati semua. Yang dibangkitkan pertama kali oleh Allah adalah Nabi Muhammad. Yang dibangkitkan oleh Allah dari kubur yang pertama kali adalah Nabi Muhammad. Karena itu istimewa. Karena itulah istimewa sekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi yang begitu dalam cintanya kepada umatnya, seorang Nabi yang memiliki kasih sayang terhadap umatnya, seorang Nabi yang membela umatnya. Bahkan pernyataan di satu hadis, Rasulullah itu tidak terima kalaupun satu orang apabila umatnya masuk neraka. Silahkan dicari dalam kajian. Dari cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, satu orang pun masuk neraka, Nabi Muhammad tidak ridho kepada umatnya. Lantas apa yang kita lakukan sekarang terhadap umatnya? Umat yang hidup di zaman sekarang, apa yang mau kita lakukan? Tentu salah satunya memuliakan Nabi Muhammad, menghormati Nabi Muhammad, mengikuti jejak, mentauladani Nabi Muhammad. Salah satunya adalah cinta bersolawat. Salah satu yang kita lakukan yang hidup di zaman sekarang, senang berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mampu berselawat sudah tanpa dihitung setiap detik. Mudah-mudahan. Ayo belajar bersama-sama menghormati, memuliakan seorang hamba yang memang sangat mulia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam kajian hadis yang diriwayatkan oleh rawahu Muslim, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wa awwalu man yanshakku anhul qabr wa awwalu syafi' wa awwalu musyaffa'. Rawahu Muslim. Satu hadis diceritakan oleh
Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana sayyidu Adam wa Adam. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Wa awwalu man yunshaqqu anhul qabr. Wa awwalu syafi' wa awwalu musyaffa'." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku adalah pimpinan anak cucu Adam di hari kiamat nanti, pemimpin umat." Rasulullah itu pemimpin umat. Wa awwalu ma yunshaqqu anhul qabr. Wa awwalu man yunshaqqu anhu al-qabru. Aku orang yang pertama kali dibangkitkan dari kubur. Yang pertama kali yang dibangkitkan dari kubur itu Nabi Muhammad. Sebelum makhluk yang namanya hidup setelah mati semua, hamparan bumi sudah begitu rata semua, maka Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba yang bangkit pertama kali dari kuburnya adalah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu syafi'. Aku orang yang pertama memberikan syafaat. Wa awwalu musyaffa'in. Dan aku orang yang pertama diberi syafaat. Subhanallah. Melalui kajian ini mudah-mudahan kita tambah yakin dan tambah yakin. Begitu derajat tinggi, begitu tinggi derajat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang hamba yang paling baik akhlaknya, yang paling suci hatinya, dan orang yang telah mendapatkan jaminan ampun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pemimpin umat dunia dan akhirat. Beliau adalah pemimpin umat dunia akhirat. Makanya pantas kita ini, Pak, saudara sekalian, walaupun kita tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah mendengar suara Nabi, tidak pernah berkumpul dengan Nabi, dan tidak pernah kita belajar kepada Nabi Muhammad, tidak pernah kita bermakmum kepada Nabi Muhammad, hidup yang sekarang tidak pernah itu semua kita lakukan. Tapi Nabi cinta kepada umatnya, menyebutnya kita ini adalah sebagai saudaranya. Tapi Nabi Muhammad akan memanggil kita, menganggap sebagai saudaranya, sangat cinta kepada saudaranya. Siapa saudara beliau? Pernyataan dalam hadis kajian sebelumnya, umat Nabi Muhammad yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi yakin Nabi Muhammad adalah Nabi Allah dan utusan Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang dirindukan oleh Nabi, yang diakui sebagai saudaranya karena bekal iman. Makanya tidak cukup menyatakan aku cinta Nabi, tidak cukup. Tidak cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ngikuti ajaran akidahnya, ngikuti pula syariatnya. Salah satunya adalah sholat. Beliau sholat, kita sholat, dan ibadah-ibadah yang lain yang telah diwajibkan.
Inilah kita yang hidup di zaman sekarang dianggap sebagai saudara Nabi karena kita tidak pernah bertemu Nabi tapi beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, kata Nabi, aku rindu saudaraku. Setelah ditanya oleh para sahabat, bukankah kami saudaramu wahai Rasulullah? Bukan, engkau adalah sahabatku. Yang kumaksud saudaraku adalah orang yang hidup tidak bertemu, tidak pernah melihat, tidak pernah melihat aku, tapi beriman kepadaku. Itulah saudaraku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada suatu hadis yang diceritakan dari Sa'id Al-Khudri, berkata, an Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhrah. Hadis ini diceritakan oleh hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhrah. Kata beliau, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku adalah pemimpin, aku adalah pimpinan anak Adam pada hari kiamat. Wala fakhra, aku tidak sombong. Berdasarkan hadis ini dengan maksud memuliakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh para ulama terdahulu, ulama-ulama Nahdlatul Ulama, ulama-ulama pesantren, ketika mengucapkan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka penyebutan Sayyidina Muhammad didasarkan kepada hadis tersebut di atas. Yang pertama, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wa awwalu man yunshaqqu anhul qabr wa awwalu syafi' wa awwalu musyaffa'in. Hadis yang lain disebutkan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhrah. Nabi mengatakan, aku tidak sombong. Wala fakhrah, aku tidak sombong. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara sekalian, yang hidup di zaman sekarang, saudara, kita ngikuti ajaran para ulama yang alamah, alim alamah wal karomah, ya, para mu'alib, pengarang kitab, kealimannya sudah tidak ragukan, bahkan memiliki derajat seperti sebutan al-arif billah. Sejuk dengarkan fatwa-fatwanya ini disampaikan oleh para ulama sampai sekarang. Tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah memvonis dengan maksud mengagungkan kepada Nabi. Maka ketika berselawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu didasarkan kepada suatu hadis tadi, bersandar kepada hadis sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan cintanya Nabi Muhammad. Apa yang kita yakini, yang hidup sekarang ini adalah jasanya para ulama yang alim alamah, yang sudah ratusan tahun berjuang untuk kemakmuran Islam di Indonesia. Ratusan tahun mereka sudah berjuang untuk kemakmuran bangsa Indonesia, kemakmuran Islam, dan alhamdulillah telah menjadi bukti fisik Islam terus berkembang. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam,
tanpa pertumpahan darah, tanpa peperangan. Itulah satu bukti fisik, bukti nyata jasanya para ulama, bimbingan para ulama, para pejuang agama di Indonesia, bahkan menjadi pejuang kemerdekaan untuk merebut kemerdekaan dari penjajah agar memiliki negara yang berdaulat sebagai bangsa Indonesia. Satu yang saya sebut, salah satunya adalah jasa para ulama. Kalaupun kita harus mengakui juga ada kelompok lain yang juga ikut berjuang, iya kita akui, iya mereka juga ikut berjuang di dalamnya. Tapi para ulama jangan kita abaikan, ya. Kemakmuran bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam tanpa pertumpahan darah, tanpa peperangan. Itulah kehebatan para ulama yang patut kita jaga. Bahkan ulama kita Nusantara bukan hanya menyelamatkan bangsa yang memiliki agama Islam, yang beragama Islam, tapi juga menjaga NKRI, menjaga negara, dan mengajarkan hidup toleransi. Para ulama Nusantara, para ulama Nahdlatul Ulama juga mengajarkan moderasi beragama dan mengajarkan nasionalisme, cinta negara. Itu luar biasa, luar biasa mereka sejuk dakwahnya, makmurkan agama, menghormati agama yang lain, moderasi beragama, sekaligus menjaga negara melalui sikap cinta tanah air. Subhanallah, ulama kita ini mengajarkan nasionalisme, cinta tanah air, menjaga kebersamaan antara penganut sesama agama, beda agama, dan menghormati pemerintah. Itulah ajaran ulama kita. Dari sana barangkali ajaran itu berharap bangsa Indonesia makin lama makin besar, makin lama makin makmur, terhindar dari perpecahan sesama agama, termasuk terhindar dari perpecahan karena beda agama, beda suku, beda budaya. Ayo duduk bareng, bicara kemakmuran bangsa Indonesia dalam bidang sosial. Urusan akidah, lakum dinukum waliyadin. Itulah ajaran akhlakul karimah yang diajarkan oleh para ulama kita. Mudah-mudahan manfaat, barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.